Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya sebagai perwakilan dari presentasi kelompok 3 mengenai keselamatan kerja di laboratorium. Nah, di sini kami juga akan menampilkan tentang hasil poster dari kelompok 3. Nah, jadi di sini yang pertama, sebelum itu, apa sih laboratorium? Nah, laboratorium adalah suatu tempat untuk melakukan percobaan ilmiah, eksperimen dengan bahan dan alat yang ada di dalamnya. Lalu, apa sih keselamatan kerja? Nah, keselamatan kerja adalah upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan selama melakukan kegiatan di laboratorium. Nah, keselamatan kerja ini berlaku kepada keselamatan pengguna atau orangnya dan keselamatan bahan dan alat yang ada di dalamnya. Nah, untuk keselamatan kerja laboratorium, maka langkah awalnya kita harus mengetahui dulu atau mengenal tentang alat-alat laboratorium. Nah, di sini saya akan tampilkan alat-alatnya. Yang pertama ada beker gelas. Nah, untuk beker gelas itu dia berfungsi untuk menampung larutan dalam jumlah yang banyak. Kemudian yang kedua di sini ada gelas ukur. Gelas ukur itu berfungsi untuk mengukur volume larutan. Yang ketiga di situ ada pipet tetes. Pipet tetes itu untuk memindahkan zat cair dalam beberapa tetesan. Kemudian yang keempat ada batang pengaduk. Batang pengaduk itu untuk mengaduk larutan. Kemudian ada lagi tabung ukur. Tabung ukur itu berfungsi untuk mencampur larutan kimia. Kemudian ada pipet ukur. Pipet ukur berfungsi untuk mengukur volume larutan. Kemudian ada mortar dan alu. Nah, untuk mortar dan alu itu berfungsi untuk menghaluskan padatan. Kemudian ada pembakar spiritus. Pembakar spiritus itu berfungsi untuk memanaskan larutan. Kemudian ada bunsen. Untuk bunsen ini keperluan kita dalam menggunakan api. Kemudian ada Erlenmeyer, itu berfungsi untuk menyimpan dan memanaskan larutan. Dan yang terakhir di sini ada kaca arloji, itu berfungsi untuk wadah menimbang bahan. Nah, itulah tadi beberapa alat-alat laboratorium yang perlu kita ketahui, karena jikalau kita tidak mengetahuinya, maka pastinya akan sulit untuk mematuhi keselamatan kerja yang ada di laboratorium. Nah, kemudian selanjutnya kita harus mengetahui bahaya-bahaya kimia apa yang menyebabkan kita nih harus benar-benar mematuhi keselamatan kerja. Nah, di sini sudah terlampir bahaya-bahaya kimia. Yang pertama ada kebakaran, kemudian yang kedua ada ledakan, kemudian yang ketiga ada keracunan, yang keempat ada iritasi, yang kelima ada luka, dan yang keenam ada sengatan listrik. Nah, bahaya-bahaya tersebut itu penyebab apabila kita tidak mengetahui simbol-simbol daripada kimia. Nah, lalu bagaimana, apa saja simbol-simbol kimia? Nah, perhatikan gambar berikut. Ini adalah simbol-simbol kimia yang perlu kita ketahui. Di situ yang pertama ada eksplosif, artinya mudah meledak. Ada pengoksidasi, artinya memberikan reaksi kepada zat lain. Kemudian ada mudah terbakar, kemudian ada korosif yang menghancurkan benda lain, kemudian ada beracun, kemudian ada berbahaya bagi lingkungan, dan radioaktif. Nah, jadi simbol-simbol tersebut kita harus mengetahuinya agar kita dapat membedakan zat-zat kimia supaya nantinya kita tidak salah penggunaannya. Nah, masuklah kita kepada inti kita, yaitu di sini memperkenalkan tentang prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Nah, di sini ada hasil dari gambaran poster kelompok 3, yaitu ini dia. Nah, di situ sudah ada tertera bahwa banyak sekali di situ larangan-larangan siswa ketika berada di dalam laboratorium. Nah, itulah nanti yang akan menjadi tata tertib di laboratorium.
Tata tertib yang pertama, siswa dilarang masuk laboratorium tanpa ada guru atau pengawas. Tata tertib yang kedua, siswa harus mengetahui dulu alat dan bahan laboratorium. Yang ketiga, siswa harus mengetahui dulu lokasi peralatan keselamatan yang ada di laboratorium. Kemudian yang keempat, siswa itu harus memakai jas laboratorium, kacamata pelindung, sarung tangan selama melakukan kegiatan di dalam laboratorium. Yang kelima, dilarang membawa makanan dan minuman. Kemudian yang keenam adalah siswa yang rambutnya panjang itu harus diikat. Kemudian yang ketujuh, siswa harus memeriksa label kimia untuk memastikan mengambil bahan yang benar. Yang kedelapan, hindari bersenda gurau atau berbicara tidak penting. Yang kesembilan, jangan mencicipi bahan laboratorium. Kemudian yang kesepuluh, kulit yang terkena luka bakar harus ditaruh di bawah air dingin yang mengalir. Dan yang terakhir, selalu cuci tangan dan lengan sebelum meninggalkan laboratorium. Itulah tadi beberapa tata tertib laboratorium berupa prosedur keselamatan kerja agar lebih berjalan dengan lancar. Jadi kita harus mematuhi aturan tersebut. Kesimpulan yang kita ambil untuk pembahasan kali ini berdasarkan diskusi kelompok 3 adalah bahwa keselamatan kerja itu wajib kita patuhi, bukan hanya saat kita berada di laboratorium, namun juga saat kita berada atau bekerja yang berbahaya, yang menanggung resiko. Nah, kemudian semua orang wajib mengetahui aturannya, karena jika tidak akan berakibat bukan hanya kepada dirinya namun juga orang lain. Nah, oleh karena itu kita harus semakin upayakan dan tingkatkan lagi diri kita agar senantiasa mematuhi peraturan yang ada yang dimanapun kita berada. Nah, demikianlah penyampaian presentasi dari saya. Saya perwakilan kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.